Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gina Fikriyah dari mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, program studi Hukum Keluarga Islam semester 4. Sebelumnya, saya gak bakalan bosan-bosan untuk ngingetin kepada kita semua tetap selalu jaga kesehatan dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Baiklah, di sini saya akan berbagi pengalaman dari pembelajaran mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, di mana materinya ialah tentang sejarah perkembangan dan pembentukan Qawaid Fiqhiyah, kaidah al-umuru bimaqasidiha, dan kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang dimana dosen pengampunya ialah Ibu Eva Fadilah SH.MH. Langsung saja, materi pertama, sejarah perkembangan dan pembentukan Qawaid Fiqhiyah, di mana dalam masa perkembangannya terbagi menjadi 3 fase, yakni pertama, fase pembentukan dan pertumbuhan. Pada masa pertumbuhan dan pembentukan berlangsung selama 3 abad lebih, dari zaman kerasulan hingga abad ketiga Hijriyah. Periode ini dari segi fase sejarah hukum Islam dapat dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman Nabi Muhammad SAW yang berlangsung selama 22 tahun lebih, dan zaman tabi'in serta tabi'in at-tabi'in yang berlangsung selama 250 tahun. Pada tahun 351 Hijriyah atau 1974 Masehi dianggap sebagai zaman kejumudan karena tidak ada lagi ulama pendiri mazhab. Fase kedua, perkembangan dan kodifikasi. Awal mula Qawaid Fiqhiyah menjadi disiplin ilmu tersendiri dan dibukukan terjadi pada abad keempat Hijriyah dan terus berlanjut pada masa setelahnya. Hal ini terjadi karena kecenderungan taklid mulai tampak dan semangat ijtihad telah melemah, karena saat itu fikih mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini berimbas terhadap terkotak-kotaknya fikih dalam mazhab, dan ulama pada saat itu merasa puas dengan perkembangan yang telah dicapai oleh fikih pada saat itu. Pembukuan fikih dengan mencantumkan dalil beserta perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di antara mazhab seperti telah memuaskan mereka, sehingga tidak ada pilihan lagi bagi generasi setelahnya, kecuali merujuk pada pendapat-pendapat mazhab itu dalam memutuskan dan menjawab persoalan-persoalan baru. Fase ketiga, kematangan dan penyempurnaan. Pengkodifikasian ilmu Qawaid Fiqhiyah mencapai puncaknya ketika disusunnya Al-Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah pada akhir abad ke-13 Hijriyah oleh Komite Ulama pada masa Khalifah Al-Ghazi Abdul Aziz dari dinasti Utsmaniyah. Materi kedua yakni kaidah al-umuru bimaqasidiha, yaitu segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Maksudnya adalah niat atau motif yang terkandung di dalam hati seseorang saat melakukan perkataan maupun perbuatan menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal perbuatan yang telah dilakukan, baik yang berhubungan dengan peribadatan maupun adat kebiasaan. Oleh karena itu, maka setiap perbuatan mukallaf amat berlangsung kepada apa yang diniatkannya. Selanjutnya, materi ketiga yakni kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Yang dimaksud yakin dalam kaidah ini adalah tercapainya kemantapan hati pada satu objek hukum yang telah dikerjakan, baik kemantapan itu sudah mencapai kadar pengetahuan yang mantap atau persepsi kuat. Jadi, bukanlah sebuah kemantapan hati yang disertai dengan keraguan saat melaksanakan pekerjaan, karena hal itu tidak dikategori yakin. Maka, dapat ditarik kesimpulan secara lugas bahwasanya apa saja yang bertabiat tetap dan pasti tentunya tidak bisa dihapus perannya oleh sebuah keraguan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.